Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selamat sore. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diki Arami, SHMH CBM. Saya di sini sebagai moderator yang bersertifikasi dari BSI dengan akreditasi dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini saya akan membantu menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu. Mungkin sebagai awal proses mediasi kita ini, sebelum saya membaca aturan mediasi kita, boleh saya minta Ibu sebagai pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Moderator. Perkenalkan, saya Livia Akita Abdi. Saya di sini adalah seorang ibu rumah tangga dan saya beralamat di Kota Loksmawe. Baik, kemudian kepada pihak termohon, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatan Bapak Mediator. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Rahab. Saya sebagai pegawai negeri sipil Kota Loksmawe yang bertempat tinggal di Loksmawe. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir saat ini. Dalam usaha kita menyelesaikan persoalan Bapak Ibu dalam bentuk mediasi, proses ini adalah untuk mencari kesepakatan demi kebaikan kita. Semua proses kesepakatan ini memang sesuai aturan pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai moderator merupakan pihak netral yang membantu Bapak Ibu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara untuk memutus perkara dengan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain adalah satu, infra, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak mempunyai hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yang ketiga, kerahasiaan. Jadi seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Yang terakhir adalah kaukus, artinya jika bersifat rahasia dan kaukus artinya jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baik, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini. Yaitu yang pertama, para pihak berbicara bergantian setelah dipersilahkan moderator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Dan yang keempat, para pihak diharapkan jujur tanpa ada yang disembunyikan dan tidak merokok. Dan yang keenam, tidak menggunakan ponsel. Dan yang ketujuh, tidak merekam isi pembicaraan. Baik, apakah Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Setuju. Ada tambahannya? Tidak. Baik, Bapak Ibu, saya ingin tahu duduk persoalannya terlebih dahulu dari Bapak termohon. Bagaimana ceritanya Bapak bisa membeli tanah tersebut? Silakan Bapak. Oke, awal ceritanya begini Pak. Nah, kami itu bertemu dengan Pak Harun di sebuah warung kopi di Kota Langsa. Nah, saya itu adalah teman Pak Harun pada saat sekolah, Pak. Nah, di situ kami bercerita dan saya mengungkapkan niat untuk membeli sebidang tanah, Pak. Lalu Pak Harun ini menawarkan kepada saya sebidang tanah yang ia miliki. Nah, di situ saya membelinya, Pak, dengan Pak Harun dengan kesepakatan kedua belah pihak itu kan, Pak. Nah, di sini permasalahannya, saya ingin membangun rumah di tanah tersebut Pak, tapi dihalangi oleh Bu Livia, yang dimana Bu Livia mengatakan bahwasanya tanah itu miliknya Pak, yang telah dibelinya dari istri Pak Harun di sini Pak. Lalu saya bingung untuk bagaimana saya membangun rumah ini Pak, sedangkan Bu Livia saja menghalangi saya gitu Pak. Terima kasih. Baik, Bapak termohon. Selanjutnya saya juga ingin tahu apakah Bu Livia saat membeli tanah tersebut dari istri Pak Harun
sudah melalui proses yang diatur oleh undang-undang, dan apakah Ibu sudah memiliki hak milik atas tanah tersebut? Baik, mungkin untuk proses awalnya saya akan menceritakan. Saya bertemu dengan istri Pak Harun ini pada saat pengajian di rumah tetangga kami. Memang kesepakatan perjanjian jual beli tanah tersebut hanya terjadi di antara kami berdua tanpa ada saksi ataupun ahli lainnya. Namun beliau sendiri sudah menyerahkan sertifikat jual beli tanah itu kepada saya, dan saya sudah menyerahkan uang tersebut secara lunas kepada istri Pak Harun, Pak, seperti itu. Baik Ibu, saya percaya Ibu sudah menyerahkan uangnya, tetapi apakah suami teman Ibu yang menjual tanah tersebut mengetahui proses jual beli Ibu dengan istrinya? Kalau soal itu saya tidak menanyakan lebih lanjut kepada istri Pak Harun, karena bagi saya sertifikat sudah di tangan saya dan saya sudah melunasinya. Menurut saya itu sudah cukup. Baik Ibu, berarti di tangan Ibu adalah sertifikat jual beli ya Bu? Iya Pak. Bukan sertifikat hak milik? Bukan Pak. Secara hukum beda proses pengeluarannya, tetapi sama-sama dapat dijadikan sebagai alat bukti Bu. Cuman kekuatannya lebih kuat sertifikat hak milik. Sedangkan di tangan Pak Yahya, Bapak ada sertifikat jual beli apa saja atau sudah ada sertifikat hak milik? Bagaimana Pak? Terima kasih Pak Mediator. Kalau masalah sertifikat, saya belum ada sertifikat hak milik ini karena belum ada waktu untuk mengurusnya. Tetapi hanya sertifikat jual beli saja yang saya pegang, dikarenakan sertifikat jual beli itu yang kami sepakati oleh Pak Harun di awal pertemuan kemarin. Baik Pak, Ibu. Setelah mendengarkan keterangan Bapak dan Ibu, saya perlu mencari keterangan yang lebih lagi dengan bertemu langsung dengan Pak Harun dan istrinya. Tetapi itu nanti saja kita lakukan karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa proses jual beli tanah itu memerlukan proses yang tepat hukum dan perlu sertifikat yang dicatatkan di BPN atau Badan Pertahanan daerah di mana lokasi tanah tersebut, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 197 ayat 1. Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4, dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di kantor pertahanan, bahwa berdasarkan peraturan tersebut pihak kami tidak dapat dengan serta-merta mengeluarkan begitu saja dokumen negara, harus melalui kewenangan yang telah diatur dan hanya kepada pemegang hak saja. Ini artinya semua prosedur harus mengikuti aturan yang berlaku. Baik Bapak Ibu, untuk menyelesaikan persoalan Bapak Ibu, kita perlu melakukan cross check dengan pemilik tanah sebelumnya, mendatangkan ahli dan saksi untuk mempertemukan kita kali ini. Kita tunda dan akan kita bahas kembali setelah kita mengetahui maksud dari Pak Harun dan istrinya. Apa sama-sama tidak mengetahui bahwa tanah ini telah dijual dan atau bagaimana. Kita akan mengatur jadwal ulang kembali dan mudah-mudahan segera terlaksanakan. Bapak Ibu setuju kita melakukan pertemuan kembali pada minggu depan tanggal 23 Agustus 2025? Setuju Pak. Terima kasih Ibu atas waktu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu kesempatan hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.